Salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Pemirsa, memasuki liburan Natal dan Tahun Baru, kita dihadapkan dengan sajian makanan yang super spesial nih. Selain makanan utama, ada juga cemilan-cemilan yang menarik, yang manis tentunya. Nah, jangan khawatir, saya sudah bersama dengan Dr. Diana Suganda, spesialis gizi klinik. Apa kabar, Dok? Sehat dong, Dr. Ekles, harus selalu sehat. Harus selalu sehat, apalagi kita memasuki atau sudah berada di liburan nih. Yes. Orang pasti spesial, happy, kumpul sama keluarga, sama orang-orang tersayang, dan menikmati hidangan-hidangan yang enak pastinya. Yes, cemilan-cemilan yang enak nih. Tapi yang jadi pertanyaan, dokter, kenapa sih kalau liburan, Natal, ataupun Tahun Baru identik dengan cemilan-cemilan manis ya, Dok ya? Manis ya, oke pemirsa. Untuk manis sendiri, dia akan memberikan rasa bahagia. Ya, jadi memang manisnya sendiri menghasilkan hormon-hormon yang bikin kita lebih happy, lebih bahagia. Tapi ini mungkin yang harus diketahui pemirsa di rumah sih, berapa sih batas kadar gula harian yang kita dapat konsumsi? Kadang-kadang kita tidak sadar ya, main makan aja ya. Betul. Nah, ini yang memang benar-benar harus dipahami ya pemirsa, untuk batas atau rekomendasi gula harian ini berbeda antara dewasa dan juga untuk anak-anak. Ya, untuk dewasa batasnya adalah 50 gram per hari. Ya, sedangkan untuk anak-anak adalah 30 gram gula per hari. Kita makan nasi pun ada gulanya, ya kan? Pokoknya yang karbohidrat itu sebenarnya mengandung gula. Kita makan buah-buahan itu juga mengandung gula. Ya, kita makan pemanis-pemanis, minuman manis dan lain sebagainya itu juga mengandung gula. Nah, jadi memang benar-benar harus diperhatikan. Benar-benar. Mendingan 50 gram. Yes. Kalau nasi setumpuk itu berapa gram? Ya, kalau nasi kira-kira kan kita makan 100 gram nasi. Ya, untuk karbohidratnya adalah 40 gram karbohidrat, karbonya. Tapi gulanya mungkin sekitar 2 gram aja. 2 gram saja. Ya, kalau nasi. Ya, jadi makanya kalau kita mau lebih aman, kita ambil sumber karbohidratnya dari yang karbo alami. Sedangkan kalau yang karbo-karbo seperti gula-gula yang kita makan gitu ya, kayak kue, atau misalnya minuman manis, Dok, itu yang sebenarnya sangat tinggi gulanya. Minuman kemasan, per satu kemasan bisa 20 gram sendiri. 20 gram? Per satu kemasan, satu botol, let's say. Ya kan, itu yang terpampang nyata, yang ada nutrition fact-nya. Tapi banyak minuman-minuman ya kita tahu ya, makanan-makanan yang tidak ada nutrition fact, ya misalnya kita minum minuman bubble tea, boba, minuman-minuman seperti itu gulanya bisa lebih dari 30 per sajian. Per sajian? Jadi satu aja minuman sudah hampir mengcover kebutuhan. Betul sekali, Dok. Tapi kalau kue-kue yang kecil, Dok? Ya tetap, ya tergantung ukurannya. Ukurannya ya, biasanya berapa tuh? Misalnya dokternya suka nastar, manis misalnya, ya. Nastar, oke, rata-rata per 100 gram itu kira-kira paling 3 butir ya. 3 butir itu sekitar 15-16 gram gulanya. Ya, karena kan gula tadi bukan hanya dari gula pasir yang kita bikin ya. Tepungnya juga mengandung gula. Kita kadang pakai ya tambahan-tambahan kental manis segala macam, itu mengandung gula pemirsa. Nah, seperti yang di depan ini, dokter, bahan-bahan ini mengandung gula nggak ya? Ya pastinya ya. Nah, di sini Dr. Ekles dan pemirsa semua kita punya berbagai jenis gula. Ya, seperti kita ketahui gula pasir lah, yang pasti semua orang udah tahu ya. Gula pasir merupakan gula sederhana yang orang Indonesia pasti menggunakan, ya kan? Terus kemudian di beberapa tempat Indonesia juga menggunakan gula batu. Ya, gula batu biasanya suka dicemplung di teh poci. Kemudian gula ini dari gula aren. Ya, dari pohon aren yang ekstrak menjadi gula aren. Nah, ini ada caramel sauce. Sebenarnya caramel sauce ini pemirsa, ini juga sebenarnya gula pasir yang dipanasin. Ya, dipanasin terus tanpa apa-apa gitu ya, dipanasin. Ini ya? Yes. Lama-lama dia jadi mengkristalisasi menjadi caramelized sauce ini. Tapi intinya dia sebenarnya ya gula pasir yang dipanasin. Yes. Benar. Terus kemudian yang sekarang banyak lagi hits happening ya adalah gula stevia. Oh, ini lagi happening nih. Yes. Nah, kalau stevia ini dia berasal dari daun stevia. Jadi dari daun yang diekstrak. Saya pernah nyicip daunnya, Dok. Daunnya kecil-kecil kayak daun kemangi, mungkin dokter tahu ya. Kalau kita gigit daunnya itu dia memang rasanya manis. Yang manis ya? Jadi kalau daun kan biasanya getir, pahit. Ini daunnya manis. Nah, bedanya si stevia ini dengan gula-gula yang lain, ya dia tidak mengandung kalori. Tidak mengandung kalori. Banyak pemanis-pemanis yang kita tahu gula jagung. Ya kan? Ada yang udah mulai jadi kemasan, jadi bubuk juga. Kemudian ada lagi gula
Ya beberapa ada siklamat, aspartam, ya gula-gula istilah kata yang dibikin supaya rasanya manis, tapi dia memang gula buatan. Benar. Yes. Dan itu yang disarankan, lebih disarankan ya. Saat ini ya untuk mengurangi gula-gula yang ada kalori tadi, ya penggunaan pemanis buatan masih boleh. Masih boleh. Oke, masih boleh ya? Iya. Oke, dokter. Ini mungkin yang ditunggu pemirsa di rumah nih. Adakah cemilan yang sehat, minim gula atau mungkin pakai gula yang sehat ya? Yang bisa ini pemirsa contohin nih. Atau kita langsung buat kali ya? Iya. Nah kita kayaknya nih kan ya, kalau orang tadi Natal, Tahun Baru sukanya kue. Tapi daripada coklat cake yang benar-benar terlalu ini atau cheesecake ya, yang kayaknya gulanya, lemaknya juga tinggi. Nah, kali ini saya udah punya nih bahan-bahan resep istimewa. Kita mau bikin sebenarnya apa nih namanya? Apa namanya, banana carrot cake. Banana carrot cake. Wow. Yes. Dan ini nggak pakai tepung sama sekali dong. Nggak pakai tepung. Jadi sehat ya? Jadi lebih sehat pastinya. Dan ini bisa dicontohin pemirsa di rumah nih ya? Bisa pastinya. Nah kemudian selain dari banana tadi sama carrotnya, kita punya ini yang carrot yang udah diparut ya. Jadi nanti gampang. Terus nanti kita pakai telur. Ya pakai telur 1 butir. Ini sebenarnya ya telur jadi sumber protein dok. Nah kemudian nanti saya juga pakai ada peanut butter dok. Wow. Ya peanut butter ini juga sebagai pemanis alami dan ada protein nabatinya. Lengkap nih dok. Karbo ada, serat ada, prona lengkap, ya kan? Terus protein hewani dan nabati ada. Betul. Terus kemudian saya pakai nanti ada ini kacang mede. Wow. Ya, pemirsa boleh combine ya, mau kacang mede atau kacang tanah juga enak dok. Tapi disangrai dulu ya. Disangrai dulu. Disangrai jangan digoreng. Hanya sangrai, atau kalau pemirsa punya oven atau air fryer, boleh di air fryer sebentar. Ya, kemudian kita chop. Oke, ini sebagai sumber protein nabati juga dok. Dan ini omega 3-nya juga tinggi. Lemaknya bagus. Ya. Ada lemak dari kacang-kacangan bagus deh, selama tidak digoreng. Selama tidak digoreng. Itu disangrai ya? Sangrai aja. Terus nanti saya ada biasalah ya, kita pakai baking untuk ini. Sama untuk toppingnya nanti saya ada yogurt tuh. Nah yogurt yang plain, kita ambil yang Greek yogurt ya pemirsa ya. Greek yogurt ini mengandung protein pasti lebih tinggi. Ya, dan ada bakteri baik dok. Probiotiknya. Jadi untuk kesehatan saluran cerna kita lancar jaya tuh nanti ke belakang dok. Ya kan, proteinnya juga bagus. Nanti pun kita nggak pakai pemanis, kita tambahkan sedikit madu. Gitu. Jadi ini bahan-bahannya sudah kita siapkan. Oh, ini lupa dong. Ada 1 coklat ya. Ada 1 coklat ya buat pemanis-pemanis ya. Kalau yang suka secukupnya ya. Sebenarnya coklat pun coklat hitam. Jadi coklat rasa hitam. Jadi bukan ini juga ya, dark coklat ya. Boleh buat topping atau pemirsa nanti mau dicampur di dalam adonan. Nah, pemirsa, ini bahan-bahannya udah terpampang nyata di sini dan tentunya sehat-sehat ya. Yes. Nah, penasaran cara membuatnya? Saksikan setelah yang satu ini.